Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna dalam video pembelajaran matematika. Ingat, matematika mudah, matematika tidak susah. Hari ini kita akan membahas materi tentang pengenalan sudut. Ya, sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Nah, titik temu dua sinar garis tersebut dinamakan titik vertex. Dalam bahasa matematika, sudut dituliskan atau disimbolkan dengan tanda seperti ini, ya. Nah, sehingga misalkan terdapat segitiga siku-siku sama sisi ABC dan siku-siku di B, maka besar masing-masing sudut dari segitiga siku-siku sama sisi ABC dapat dituliskan. Ya, ini tadi lambang dari sudut, maka kita baca sudut B sama dengan 90 derajat, sudut A sama dengan sudut C sama dengan 45 derajat. Nah, sudut dibagi menjadi 3, ada sudut lancip, ya, di mana sudut lancip itu besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, seperti ini bentuk gambar sudutnya, ya. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul dia berada antara 90 sampai 180 derajat. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Ini adalah sudut tumpul. Kemudian ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya tepat 90 derajat. Nah, gambarnya untuk sudut siku-siku biasanya dikasih lambang atau simbol seperti ini. Bisa gambar A atau gambar B, ya. Nah, selain 3 buah sudut yang disebutkan tadi, terdapat pula sudut lurus dan sudut refleks, ya. Nah, sudut lurus besarnya tepat 180 derajat. Dia membentuk garis lurus, ya. Kemudian sudut refleks itu berada antara 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang sudut istimewa, ya. Yang kita bahas di sini nilai sudut istimewa untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini adalah tabelnya, ya, tabel sudut istimewa baik nilai sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotan. Nah, misalkan 0 derajat, untuk nilai sinnya adalah 0, nilai cosnya 1, nilai tannya 0, sekannya 1, koseknya tak terdefinisi, dan kotannya juga tak terdefinisi. Kalau 30 derajat, nilai sinnya setengah, cosnya setengah akar 3, tannya sepertiga akar 3, sekannya 2/3 akar 3, koseknya 2, dan kotannya 3 akar 3. Ya, demikian seterusnya untuk nilai 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk ukuran sudut bisa menggunakan derajat atau radian, ya. Nah, perhatikan gambar di sini, ya. Untuk menentukan atau menemukan hubungan radian derajat, kita dapat menggunakan konsep perbandingan sudut pusat dan panjang busur, ya. Di mana sudut pusat dibagi 360 derajat itu sama dengan panjang busur dibagi keliling. Nah, sudut pusat nilainya 1 radian, panjang busurnya R, keliling 2πr. Nah, kita masukkan perbandingannya tadi berarti 1 radian dibagi 360 sama dengan pi dibagi 2πr. Ya, kalau kita sederhanakan, ya, disederhanakan nih 360 dibagi 2, 180 ya. Jadi kalau disederhanakan hasilnya menjadi pi radian sama dengan 180. Ini tadi R juga bisa kita coret, ya. Nah, jadi pi radian sama dengan 180, ya, dikali silang, ya. Kemudian, jika kedua ruas pada persamaan di atas dibagi dengan pi, akan diperoleh, ya, ini misalkan persamaan ini kita bagi dengan pi, ya, berarti kita peroleh nanti pi dibagi pi hasilnya 1 radian. Kemudian 180 dibagi pi hasilnya 180 derajat per pi, ya, nilainya mendekati 57,29 derajat. Nah, jika kedua ruas dibagi 180, ya, misalkan ini kita bagi 180, ini juga dibagi 180, maka kita peroleh 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Seperti ini, ya. Nah, nilainya mendekati 0,02 radian. Nah, bagaimana mengkonversi radian ke derajat? Nah, tadi kita sudah memperoleh 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi.
Jadi untuk mengubah X radian ke derajat, kita dapat mengalihkan X dengan 180 per Pi, ya, sehingga kita peroleh ini rumusnya untuk X radian itu sama dengan X dikali 180 derajat per Pi. Nah, contohnya di sini, ubahlah sudut berikut ke dalam derajat. Misalkan yang pertama, yang A, Pi per 3 radian. Ya, kita akan mengubah ke bentuk derajat. Nah, jadi caranya kita ganti X-nya dengan Pi per 3. Ya, jadi Pi per 3 dikali 180 derajat per Pi. Ya, jadi kalau kita selesaikan, Pi per 3 dikali 180 derajat per Pi. Ya, ini Pi dengan Pi dicoret habis ya. Kemudian 180 dibagi 3 dapatnya 60. Jadi kita peroleh 60 derajat. Kemudian yang kedua yang B 4 Pi radian ya, sama caranya 4 Pi dikali 180 derajat per Pi ya. Jadi 4 Pi dikali 180 derajat per Pi ya. Ini Pi dengan Pi dibagi habis, kemudian 4 dikali 180 derajat hasilnya 720 derajat ya. Ini hasilnya 720 derajat. Kemudian untuk mengubah derajat ke radian ya, karena 1 derajat itu sama dengan Pi per 180 radian, maka kita peroleh rumusnya untuk X derajat itu sama dengan X dikali Pi per 180 radian. Ya, contohnya di sini kita mengubah sudut dari derajat ke radian. Yang pertama 30 derajat. Ya, berarti tinggal kita kali 30 dikali Pi per 180 radian. Ya, jadi 30 dikali Pi per 180 radian. Ya, ini 30 sama 180 kita sederhanakan. Ya, sama-sama dibagi 30 bagi 30 dapat 1, kemudian 180 bagi 30 dapat 6. Jadi 1 per 6 Pi radian. Ya, 1 kali Pi hasilnya Pi, jadi Pi per 6 radian. Nah, ini ya, Pi per 6 radian. Demikian juga yang B, 270 derajat, berarti 270 dikali Pi per 180 radian. Ya, jadi 270 dikali Pi per 180 radian. Ya, ini kita sederhanakan. Ya, sama-sama kita bagi 90 ya. Nah, 270 bagi 90 hasilnya 3. Ya. Kemudian kalau 180 bagi 90 hasilnya 2. Jadi 3 per 2 Pi radian. Ya, 3 per 2 Pi radian. Ya. Nah, demikian cara mengubah sudut baik dari radian ke derajat maupun derajat ke radian. Ya, semoga penjelasan Ibu bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.